حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini sesi yang kelima dari pembahasan Arjuza Alfiyah Al-Iraqi fil Hadith yang disebut dengan At-Tafsira wa Tadhkira fi Ulumil Hadith. Kita akan memasuki pembahasan Al-Qismu Tsalits Ad-Dhaif. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Qismu Tsalitsu Ad-Dhaif. Amma Ad-Dhaifu fahuwa ma lam yablughi martabatal husni wa in bastun bugi fafakidun syarta qabulin qismu wa ithnaini qismun ghairuhu wa dhammu siwahuma fathalithun wa hakadha wa utli syartin ghairu mabdu'in fada qismun siwaha thumma zid ghairal ladhi qaddamtahu thumma ala dha fahtadi wa addahu al-Bustiyu fi ba'awa li 49 naw'a. Baik, ini 5 bait syair terkait dengan pembahasan hadits dhaif. Hadits dhaif itu definisinya ma lam yablugh martabatal husn. Iya. Jadi apa yang belum mencapai derajat al-husn. Jadi ini dari Al-Iraqi ya, seperti itu. Kalau takbir Ibnu Salah itu berkata ma lam yajma' sifatis sahih wala sifatil hasan. Itu takbirnya siapa? Ibnu Salah. Cuman Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala beliau membatasi pada Al-Hasan saja. Artinya kalau derajat Hasan saja tidak sampai, apalagi ke derajat sahih. Apalagi ke derajat sahih. Ya, maksudnya begitu. Baik. Dan semuanya enggak ada masalah ya. Tapi kalau dikatakan bahwa dhaif ma lam yablugh darajata al-qabul, itu lebih lengkap karena dia mencakup as-sahih dan apa? Al-hasan. Ya. Jadi ini definisi global namanya. Definisi global tentang hadits dhaif. Ya, tentang hadits dhaif. Baik. Kemudian kata beliau wa in bastun bugi, kalau ingin definisinya secara bast ala sabilil bast, maka bisa didefinisikan, kata beliau fafakidun syarta qabulin qismu. Jadi kalau hilang satu syarat qabul, itu disebut satu. Jadi kalau ingin dirinci, hilang satu syarat qabul itu satu kisim. Wathnaini qismun ghairuhu. Kalau hilang dua, maka itu qismun yang kedua. Wa dhammu siwahuma fathalithun. Selain daripada keduanya maka jadi tiga. Wa hakadha wa utli syartin ghairi mabdu'in. Ya. Baik. Wa hakadha, dan terus begitu lakukan sampai akhir syurut. Sampai akhir syurut. Kemudian kembali kepada syarat yang belum dimulai. Ya. Syarat yang belum dimulai pada qismun siwahuma, maka ini kisim yang selainnya lagi. Ya, ini kisim yang selainnya lagi. Thumma zid ghairal ladzi qaddamtahu. Kemudian tambah lagi selain daripada apa yang telah kamu kedepankan. Ya. Maksudnya setelah pembahasan syarat qabul misalnya hilang dari adalatur adalatur ruwa, ditambah lagi dengan hilangnya ad-dhabt. Ya.
Thumma ala dha fahtadi. Kemudian di atas hal itu hendaknya kamu menjalani. Ya, fahtadi ya-nya di situ tambahannya untuk mengikuti rawi dari syair ya. Asalnya fahtadi bi hadfil ya. Wa addahu al-Busti fi ma'awa. Adapun Ibnu Hibban al-Busti ya pada apa yang beliau hitung dari anwa' ad-dhaif, beliau menghitung anwa' ad-dhaif semua jumlahnya 49. Jadi 50 kurang 1. 50 kurang 1. Baik. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa dhaif kalau didefinisikan ala sabilil bast dalam bentuk perincian itu bisa banyak sekali nanti anwa'nya, bentuk-bentuknya banyak sekali. Banyak bentuk di bawahnya. Ya. Banyak bentuk di bawahnya. Jadi kalau kita hitung saja dari seluruh pembahasan di hadits sahih dan hadits hasan, maka kelihatan bahwa syurutul qabul ada berapa? Syurutul qabul semuanya ada 6. Syurutul qabul ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah ittisal as-sanad, bersambungnya sanad, itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua apa? Adalah turruah. Kemudian yang ketiga dhabtur ruah. Dhabtu ar-ruah. Kemudian yang keempat as-salama minasyudud. Kemudian yang kelima as-salama minal illatil qadihah. Kan begitu. Ditambah lagi syarat ditambah al-qabul yang keenam untuk hasan li ghairihi terkait dengan al-injibar bi amrin akhar. Dia bisa dikuatkan oleh perkara yang lain. Ya, al-injibar bi amrin akhar. Berarti sifatul qabul semuanya ada berapa? Ada 6. Ya. Ya kalau dihitung dari satu saja, yang pertama hilang ittisalus sanad, itu sudah satu kisim. Dalam ittisalus sanad yang hilang itu kan beraneka ragam bentuknya. Ya. Ya kalau misalnya hilang satu, ya. Syartul awal. Jadi kalau dia hilang satu syarat, maka di dalamnya terdapat banyak bentuk saja. Ya, terdapat banyak bentuk. Karena keterputusan itu ada di awal, ada yang di akhir, ada yang di pertengahan, ada yang putus satu tempat, ada putus dua tempat dan seterusnya. Jadi dari situ saja sudah bisa dihitung banyak kisim nanti. Sudah banyak bentuk. Iya. Sudah banyak bentuk. Nah, kalau dihilang yang kedua, hilang dari adalatur ruwa, hal-hal yang menyebabkan adalah itu hilang, itu banyak bentuk juga. Jelas ya? Yang pertama dan kedua ketika digabungkan, ya. Yang pertama dan kedua ketika digabungkan, hilangnya ittisal dan adalah itu akan membentuk bentuk-bentuk yang lain lagi. Membentuk bentuk-bentuk yang lain lagi. Ya, disebutkan ya sebagian rincian, ya. Disebutkan sebagian rincian di dalam bentuk-bentuknya. Ada yang menyebutnya sampai, kalau Al-Iraqi di sini di Syarhut Tafsirah, beliau di dalam bentuk yang pertama masuk dua, kata beliau. Ada al-munqati' dan ada al-mursal, ada layan jabir. Bentuk yang kedua terkait dengan adalah, ini masuk di dalamnya 12 kisim, 12 bentuk. Jadi sudah 14. Iya. Beliau kasih rinciannya, ada 14 semuanya. Kemudian masuk lagi yang ketiga, ditambah lagi yang ketiga. Jadi dua yang hilang sebelumnya ditambah lagi yang ketiga, maka dimasuk di dalamnya 10 bentuk, maka sudah menjadi 24. Ya.
Dan terus seperti itu. Kalau ditambah lagi syarat berikutnya, ya, dimasukkan lagi, maka akan terbentuk bentuk-bentuk yang lain. Ya, akan terbentuk bentuk-bentuk yang lain. Terus sampai akhirnya beliau menghitung hingga 42 bentuk. Ini dihitung hitungan Al-Iraqi. Kalau Al-Baqai beliau sebut di bentuk yang pertama ada 6 bentuk, yang di kedua ada 10, yang ketiga ada 20. Sudah berapa itu? 36 ya. Terus yang keempat, ya, yang keempat beliau masukkan 15 bentuk. Sudah berapa itu? 51. Terus yang kelima beliau masukkan 6 bentuk. Ya. Terus yang terakhir, yang keenam beliau masukkan 1 bentuk. Jadi di hitungan beliau semuanya 63 bentuk. 63 kisim. 63 kisim. Iya. Jadi ini kalau masuk di dalam menghitungnya secara, ini hitungan secara waqi'iyah, apa yang ada mungkin terjadi. Tapi kalau dihitung secara beliau hitung waqi'iyah, apa yang kenyataannya terjadi seperti itu. Masuk di bentuk ini, bentuk itu, kenyataan yang terjadi dari hal-hal yang dibahas oleh para ulama ahli hadits di situ. Tapi kalau dihitung dalam kemungkinan, mungkin begini, maka itu kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan selainnya bisa terbentuk bentuk yang tidak ada jumlahnya. Maksudnya tidak terhingga jumlahnya, akan banyak sekali. Baik. Jadi demikian rincian untuk bentuk-bentuk hadits dhaif. Ya, untuk bentuk-bentuk hadits dhaif. Baik. Ya, ada yang membentuk dengan bentuk-bentuk ini lagi. Dia taksim dengan taksim akli. Dia sampai menghitungnya ke 129. 129 bi'tibar al-aql. Ya. Tapi kalau bi'tibar imkanil wujud, dia hitung kepada 81. Dia hitung kepada 81. Baik, ini disebut oleh siapa? As-Suyuti di Tadribur Rawi. Ya. Dan bersepakat ya menyebutkan dari Ibnu Hajar, As-Sakhawi di Fathul Mughith, Al-Baqai di An-Nukat Al-Wafiyah, dan As-Suyuti mereka menukil dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata, inna dzalika ta'bun laysa wara'ahu Arab. Jadi itu ta'ab saja. Menghitung seperti itu, tidak ada di belakangnya suatu hasil yang ingin dicapai. Suatu hal yang menggiurkan untuk dipelajari. Baik. Kemudian sudut-sudut kelemahan itu kan beraneka ragam. Sudut-sudut kelemahan beraneka ragam. Ya, kelemahan itu bukan satu sudut saja, bukan satu sisi saja. Ya, karena itu ada juga sebagian ulama yang menghitung tentang auha al-asanid, sanad yang paling lemah. Kalau kemarin di pembahasan sahih ada namanya asahhu al-asanid. Kalau ini auha al-asanid. Iya. Baik. Nah, ini ada ya di silsilah, ada di hitungannya para ulama ahli hadits. Sebab ahli hadits itu dia tidak pelajari rawi yang kuat saja atau rawi yang terpercaya saja, tapi mereka juga pelajari rawi-rawi yang maklum bil kadhib. Ya, rawi-rawi yang masyhurina bid dha'af, mereka juga mempelajari hal itu. Karena itu Al-Hakim di Ma'rifah Ulumil Hadits beliau terangkan auhal asanid. Ya. Seperti kata beliau, auhal asanid ke Abu Bakar As-Siddiq itu Sadaqah Ad-Daqiqi dari Farqat As-Sibqi dari Murrah At-Tayyib dari Abu Bakar.
Kalau auha ala asanid ahlul bait itu Amr bin Shimar. Amr bin Shimar ini muttaham bil kadhib. An Jabir al-Ju'fi anil Harith al-Awar an Ali radhiyallahu taala anhu. Ini orang-orang yang dalam riwayat ini itu ada masalah ya terkait dengan pemahaman Syiah. Baik. Kemudian auha al-asanid al-Umariyin. Ini al-Umariyin maksudnya dari keturunan Umar ibn al-Khattab. Keturunan Umar ibn al-Khattab itu yang datang setelahnya disebut al-Umari. Katanya itu sanadnya yang paling lemahnya adalah Muhammad ibn al-Qasim ibn Abdullah. Ya. Ibn Umar ibn Hafs ibn Asim. Muhammad ibn al-Qasim bin Abdullah ibn Umar bin Hafs bin Asim. Dari ayahnya ya, Al-Qasim bin Abdullah, dari kakeknya dari Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini juga dhaif. Jadi semuanya dhaif. Sanad yang paling lemah dari Abu Hurairah As-Sari ibnu Ismail dari Daud bin Yazid Al-Audi an abihi dari ayahnya. Auha asanid Aisyah nusratu inda al-Basriyin Al-Harith ibn Shibl an Ummi Nu'man an Aisyah radhiyallahu anha. Auha asanid Ibnu Mas'ud Syarik. Ya. Maksudnya di sini Syarik Ibnu Abdullah An-Nakhai an Abi Fazarah an Abi Zaidin dari Abu Zaid. Ya, Abu Zaid ini majhul ya, anhu dari Ibnu Mas'ud. Auha asanid Anas Daud bin Muhabbar an Qahdam. Ya. Qahdam ini matruk. An abihi dari ayahnya dhaif. An Aban bin Abi Ayyash anhu an Anas dari Anas. Auha asanid al-Makkiyin Abdullah bin Maimun al-Qaddah an Shihab bin Khirash an Ibrahim bin Yazid al-Khuzi an Ikrimah bin Abbas. Itu sanad paling lemahnya orang Mekah. Wa auha asanid al-Yamaniyin Hafs bin Umar al-Adani. Ya, dia ini dhaif ya. Anil Hakam bin Aban. Ini dikatakan dalam takrib sadukun abid lahu auham. Sadukun abid lahu auham. Iya. Baik. An Ikrimah an Ibnu Abbas. An Ikrimah an Ibnu Abbas. Iya. Dan ada auha asanid Ibnu Abbas secara mutlak As-Suddi As-Saghir Muhammad bin Marwan. Itu As-Suddi As-Saghir namanya, Muhammad bin Marwan. Kalau yang ahli tafsir itu As-Suddi Al-Kabir. Yang ahli tafsir. Karena As-Suddi ada pembahasan di tafsir, itu Al-Kabir ya. Anil Kalbi, dari Al-Kalbi, an Abi Salih. Ini Abu Salih bukan Abu Saleh. Siapa namanya? Az-Zayyad. Ini Abu Salih Badan namanya. Dan dia ini dhaif. Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Ini kata Ibnu Hajar, hadhihi silsilatul kadhib, la silsilatul dhahab. Jadi ada kemarin silsilatul dhahab, Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Kalau ini silsilah apa? Silsilatul kadhib. Iya. Auha asanid al-Misriyin Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj ibn Rishdin an abihi an jaddihi an Qurra bin Abdurrahman. Baik, ini dia banyak meriwayatkan nuskha ya. Wa auha asanid asy-Syamiyin Muhammad bin Qais al-Maslub. Ini salah ya, dicetakan Asyuti salah. Harusnya Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Iya. Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Dia ini salah satu kadzabin di sisi An-Nasai. An-Nasai itu sebut ada beberapa orang kadzab, salah satunya ini Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Dari Ubaidullah ibn Zuhar. Ya, dia di takrib dikatakan sadukun yukhti. Sadukun yukhti itu maksudnya dhaif. Ya. Itu ibarat Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau dia bilang sadukun yukhti itu artinya dhaif. Tapi kalau dia katakan sadukun akhta, itu bisa dihasankan. Kecuali kalau diketahui bahwa itu hadits dari kesalahannya, baru dilemahkan. Itu kadang beda takbir ya, karena siga fi'il mudhari itu yaqtadi al-istimrar, menunjukkan makna terus-menerus. Biasanya kelemahannya lebih banyak. Baik.
dari Ubaidullah bin Zuhair an Ali bin Zaid bin Jud'an, ini ma'ruf ya, dari du'afa al-ma'rufin ya, anil Qasim an Abi Umamah. Kemudian terakhir auha asanid al-Khurasaniyin Abdurrahman ibn Mulaiha ya, Abdurrahman bin Mulaiha disebutkan bahwa yang mendominasi riwayatnya al-Manakir dari Nahshal bin Sa'id. Nahshal bin Sa'id ini matruk. Anid Dhahhak, dari Ad-Dhahhak ya, ini Ad-Dhahhak bin Muzahim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Dhahhak bin Muzahim ini tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Ini yang di sanad hadits di bulan Ramadan populer haditsnya ya, sumu tasihhu. Ini dari jalur ini. Nahshal bin Sa'id dari Ad-Dhahhak bin Muzahim, dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Jadi kalau antum tahu auhal asanid ini, itu membantu ya baca di sebagian sanad, oh ini dari auhal asanid disebut. Dan dari faedah mengenal auha al asanid ya, seorang bisa mengenal tingkatan-tingkatan kelemahan di dalam sanad, karena itu membantu nanti untuk menilai yang mana yang yasluh fi syawahid ya, yasluh lil i'tibar, dan mana yang la yasluh lil i'tibar. Baik, demikian disebut oleh Ibnu Hajar ya di dalam An-Nukat. Kata beliau, wa faidatu ma'rifati auhal asanid tarjihu ba'du al-asanid ala ba'd wa tamyiz ma yasluhu lil i'tibar mimma la yasluh. Ya, itu faedahnya menurut Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Jadi dengan mengenal aksam ini, bagian-bagian dari ilmu hadits ini atau kisim ad-dhaif ini bisa membuka kepada kita semua bahwa pembahasan hadits dhaif itu sebenarnya banyak sudut ya, banyak sekali pembahasannya, karena titik-titik kelemahan itu beraneka ragam sekali. Baik, setelah itu beliau berpindah rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadits al-marfu'. Kata beliau al-marfu', pembahasan tentang al-marfu'. Iya. Kata beliau, wasami marfu'an mudhafan lin-nabi washtarata al-khatib raf' as-sahibi wa man yuqabilhu bidil irsali faqad ana bidaka dattisali. Iya. Baik, sekarang beliau membahas tentang hadits marfu'. Kata beliau, wasami, dan namakanlah. Ini ditujukan kepada orang yang membaca. Namakanlah wahai orang yang membaca, anta ya ayyuhat talib, ya namakan. Marfu'an, hadits marfu' itu definisinya apa? Mudhafan lin nabi. Ya, apa yang diidhafakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan atau fi'lan atau taqriran, maka itu disebut marfu'. Maka itu disebut sebagai apa? Sebagai marfu'. Iya. Jadi demikian ya yang disebut marfu'. Apakah yang menyandarkannya kepada Nabi adalah seorang sahabat atau seorang tabi'i atau tabi'ut tabi'in? Ya jelas kapan disandarkan kepada Nabi, maka itu disebut sebagai apa? Sebagai marfu'. Iya. Ini definisi yang pertama yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Jadi di atas definisi ini masuk di dalam hadits marfu', hadits muttasil, hadits mursal, hadits munqati, hadits mu'dhal, hadits mu'allaq. Iya. Jelas ya? Karena pembahasan yang diinginkan dia disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi saja. Tidak dipeduli masalah sanad bersambung tidak bersambung. Mereka tidak peduli masalah sanadnya. Yang dibahas masalah matannya. Matannya ini disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Jadi menurut definisi ini keluar darinya mauquf. Karena itu disandarkan kepada sahabat. Dan keluar darinya al-maqtu'. Jelas ya?
Baik, ini definisi yang pertama. Kemudian dikatakan di sini washtaratal khatibu raf'as sahibi. Ya, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, katanya beliau mensyaratkan hadits marfu itu kalau dirafa'kan oleh seorang sahabat. Ya. Jadi menurut Al-Khatib, ya, kalau bahasa al-Iraqi, ya, menurut Al-Khatib disyaratkan pada hadits marfu itu yang mengangkatnya kepada Nabi dari ucapan Nabi harus seorang sahabat. Jadi sahabat dulu, kemudian sahabat berkata Rasulullah bersabda begini, berucap begini, atau berbuat begini, itu baru marfu. Ini bahasa penulis, beliau katakan ishtarata. Ishtarata artinya pensyaratan. Tapi di takbirnya Al-Khatib Al-Baghdadi itu tidak terlihat pensyaratan. Beliau hanya berkata al-marfu'u ma akhbara fihi sahabiyyu an qaulir rasuli au fi'lihi. Itu bahasa Al-Khatib rahimahullahu taala di dalam Al-Kifayah. Jadi beliau katakan al-marfu' ma akhbara fihi sahabi, sahabat yang mengabarkan an qaulir rasul, dari ucapan rasul dan apa? Perbuatannya. Jadi tidak ada di situ Al-Khatib berkata disyaratkan, tapi Al-Khatib memang memilih hal tersebut. Jelas ya? Tapi apakah disyaratkan atau tidak? Nah, ini kan tidak bisa kita pastikan hal tersebut dari Al-Khatib rahimahullahu taala. Iya. Baik. Ala kulli hal, bahwa memang di kalam Al-Khatib beliau seakan-akan hanya mendefinisikan marfu itu, ya, adalah apa yang disandarkan oleh sahabat dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ada penggunaan tentang irsal. Apa tentang marfu? Penggunaan tentang marfu fi muqabalatil irsal. Sebagai kebalikan mursal. Ya. Sebagai kebalikan dari mursal. Dan ini ada penggunaannya. Karena itu beliau isyaratkan di sini. Ya. Dan ini dari kedetailan Ibnu Salah, ya, di dalam memandang masalah-masalah. Karena ini ada di dalam buku-buku ahli hadits. Ya. Jadi kadang seorang hadits, kalau haditsnya bersambung, dia katakan rafa'ahu fulan. Kalau terputus, sebaliknya dia katakan wa arsalahu fulan. Rafa'ahu fulan wa arsalahu fulan. Maka rafa' di sini karena dia kebalikan daripada irsal, maka rafa' bermana apa? Bermana muttasil, diriwayatkan secara bersambung. Baik. Inilah yang beliau katakan wa man yuqabilhu bidil irsali. Siapa yang memakai kata marfu ini sebagai lawan dari mursal, bidil irsali, faqad ana bidakat dattisali. Maka yang diinginkan dengan marfu adalah al-muttasil. Ya. Diberi contoh di dalam hal ini. Ada contoh disebutkan oleh As-Sakhawi di Fathul Mughith. Ya. Kalau bahasa Ibnu Salah begini, "Wa man ja'ala min ahli al-hadits al-marfu'a fi muqabalati al-mursal faqad ana bil marfu'il muttasil." Wa man ja'ala min ahli al-hadits al-marfu'a fi muqabalati al-mursal. Kalau ada ahli hadits dia gunakan marfu sebagai lawan dari mursal, faqad ana bil marfu' al-muttasil. Maka maksud marfu adalah apa? Muttasil. Diberi contoh oleh As-Sakhawi, kata beliau mithaluhu hadithu Isa bin Yunus, ya, an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyah wa yuthibu 'alayha. Ya. Jadi hadits Aisyah ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Al-Ajurri, berkata Al-Ajurri. Ya. Jadi Al-Ajurri rahimahullahu taala berkata sa'altu Abu Dawud anhu. Saya bertanya kepada Abu Dawud tentang itu. Nah, Al-Ajurri itu punya as'ilah, tanya jawab.
Dia punya tanya jawab bersama Imam Abi Daud. Iya. Ada sudah dicetak ya, cuman saya nggak melihat. Yang mentahqiq kitab Fathul Mughith ini memberi isyarat kepada As'ila Ajurri kepada Abu Daud. Saya nggak tahu ini tahqiq guru kami Dr. Abdul Karim Al-Khudair terhadap Fathul Mughith. Ya, cuma beliau tidak sebutkan. Biasanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair itu luas ittila beliau terhadap buku-buku, cetakan-cetakan. Ya, biasanya hal-hal yang seperti itu tidak luput bagi beliau. Mungkin tidak ada di buku itu, atau buku itu dicetak setelah tahqiq ini. Ya, baik. Yang jelas ini dinukil ya oleh siapa, As-Sakhawi, dan disebut juga oleh Al-Baqai dalam An-Nukat Al-Wafiyah. Jadi Abu Daud ditanya, faqala tafarrada, perhatikan bahasa Abu Daud, tafarrada bi raf'ihi Isa. Apa yang antum pahami? Tafarrada bi raf'ihi. Jadi secara umum mungkin kita pahami bersendirian dalam memarfu'kannya, kan begitu? Ya. Tapi lihat dulu kebalikannya apa muqabalahnya? Wa huwa indan nas mursal. Tapi hadits ini di kalangan orang-orang dia adalah hadits apa? Mursal. Berarti di sini marfu' fi muqabalati al-irsal. Jelas ya? Fi muqabalati al-irsal. Iya. Nah, kata Syekh di sini, lam ajidhu fil qit'atil al-matbu'a min su'alat al-Ajurri wa huwa fi Fathul Bari. Jadi ini ucapan disebutkan di situ. Wa lahu qala Tirmidzi la na'rifuhu marfu'an illa min hadits Isa. Semisal dengannya ucapan At-Tirmidzi, kami tidak mengenalnya marfu'an kecuali dari hadits siapa? Isa. Iya. Kecuali dari hadits Isa. Maksudnya tidak dikenal bersambung kecuali dari hadits Isa. Adapun selain Isa, mereka meriwayatkannya secara apa? Secara mursal. Ya, meriwayatkannya secara mursal. Baik. Jadi ini contoh penggunaannya, bahwa ada yang menggunakan marfu' fi muqabalati al-irsal. Ini istilah-istilah yang hendaknya dipahami. Jadi dalam hal yang seperti ini sulit ya kalau dikatakan yang mana yang rajih misalnya dalam definisi-definisi. Dalam hal yang seperti ini kita pahami saja. Ini ada yang menggunakan istilah ini, ada yang menggunakan istilah ini. Nah, ketika kita membacanya kita tahu apa yang dia maksudkan. Baik. Selesai ya pembahasan hadits marfu'. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan hadits al-musnad. Kata beliau rahimahullahu taala, al-musnadu wal musnadul marfu'u aw ma qad wusil law ma'a waqfin wa huwa fi hadha yaqil wa thalith ar-raf'u ma al-wasli ma'a syartun bihi al-hakimu fihi qata'a. Ya. Di sini beliau sebutkan dalam definisi musnad, ada 3 pendapat. Dalam definisi hadits musnad. Iya. Ini bukan musnad bermakna buku yang mengumpulkan riwayat sahabat ala hidah. Itu sudah berlalu ya di pembahasan masanid, bukan di situ. Tapi ini terkait dengan masalah pembahasan tentang sifat rawi dan matan. Iya. Sifat rawi dan matan. Ini al-musnad. Ada 3 pendapat di sini disebut oleh Al-Iraqi. Yang pertama, al-musnad adalah al-marfu'. Iya. Al-musnad adalah al-marfu'. Nah, ini disebutkan dari pendapat Ibnu Abdul Bar. Beliau berkata bahwa al-musnad ma rufi'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Musnad itu adalah apa yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya, apakah dia bersambung seperti riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, atau dia terputus seperti riwayat Malik dari Az-Zuhri dari Ibnu Abbas. Ya, kenapa terputus? Karena Az-Zuhri tidak mendengar dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Tapi dia dikatakan musnad di sini menurut Ibnu Abdul Bar karena disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pendapat yang pertama ini bahwa musnad dan marfu, musnad itu adalah marfu, sama. Ini pendapat pertama. Jelas ya? Baik. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengkritik ya apa yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar ini. Kata beliau, wa huwa mukhalifun lil mustafidhi min amali a'immatil hadits. Ini menyelisihi yang mustafid, yang masyhur di kalangan dari amalan para imam ahli hadits fi muqabalatihim bainal mursal wal musnad, sebab mereka selalu menghadapkan mursal dan musnad itu ya berlawanan. Ya, kalau bersambung mereka katakan asnadahu fulan. Kalau mursal berarti arsalahu fulan. Jelas ya? Arsalahu fulan. Nah, itu yang mustafid kata Ibnu Hajar di amalan ahli hadits. Baik. Ini definisi yang pertama. Definisi siapa? Ibnu Abdul Bar. Wal musnadu al marfu'u. Definisi yang kedua, ama qut wasila law ma'a waqfin wa huwa fi hadha yaqil. Ya, definisi yang kedua bahwa al musnad itu adalah al muttasil. Al musnad adalah apa? Al muttasil. Jadi yang dilihat adalah ittisalnya. Dia mau mauquf juga boleh, enggak ada masalah. Walaupun dia mauquf. Iya. Walaupun kebanyakannya menurut pendapat yang kedua ini kebanyakannya marfu. Tapi apa namanya? Dia itu kadang mauquf. Dan di kondisi mauquf wa huwa fi hadha yaqil. Di kondisi mauquf itu dia dalam hal ini sedikit. Ya, itu tidak terlalu banyak, tidak banyak, disebut sedikit. Jadi ini definisi yang kedua. Jadi definisi yang kedua al-musnad yang diinginkan adalah al-muttasil, yang bersambung. Yang diinginkan adalah al-muttasil, ya, hal yang bersambung. Baik. Ini definisi yang kedua. Kemudian definisi yang ketiga, ya, definisi yang kedua ini disebut oleh Ibnu Sabbagh dalam Al-Udda ya, al-musnad mattasala isnaduhu. Iya, mattasala isnaduhu. Baik. Definisi yang ketiga, al-musnad ini yang disebut oleh Al-Hakim ya, diterangkan di sini oleh penulis. Ya. Dan beliau rinci sebutan Al-Hakim. Ya, mungkin penulis mengakhirkannya karena beliau memandang ini yang paling masyhurnya dan yang paling rajihnya. Wa tsalitsur raf'u ma'al wasli ma'a syartun bihi al-hakimu fihi qata'a. Ya, kata beliau al-musnad itu adalah rafa' disertai dengan wasal. Jadi dua sekaligus, marfu dan apa? Muttasil. Ya, marfu dan muttasil. Kalau bahasa Al-Hakim, al-musnad ya, la yaqau illa ala maruf ya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin muttasil. Ya, apa yang terjadi atau tidak terjadi kecuali pada apa yang disandarkan kepada Nabi dengan sanad yang bersambung. Jadi menurut Al-Hakim ada dua syarat pada musnad. Dia harus marfu dan harus apa? Harus muttasil. Iya. Harus marfu dan harus muttasil. Ini yang dijazam oleh Al-Hakim. Ibnu Abdul Bar menghikayatkannya dari sebagian ahli hadits pendapat ini. Dari sebagian ahli hadits. Baik. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau condong kepada pendapat yang ketiga ini. Tapi Ibnu Hajar sendiri berkata, "Walladzi yadhharu li bil istiqra' min kalami a'immatil hadithi wa tasarrufihim anna al-musnad huwa ma adafahu man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi bisanadin zahiruhul ittisal." Iya. Jadi kata Ibnu Hajar, yang tampak bagi saya bil istiqra.
Istiqra ini artinya beliau meneliti ya, penggunaan ulama-ulama tentang musnad. Dari ucapan imam ahli hadits dan tasarruf mereka, kelihatan bahwa musnad itu apa yang disandarkan oleh orang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, disandarkan. Maksudnya secara marfu kepada Nabi. Tapi bisanadin dhahiruhul ittisal, dengan sanad yang zahirnya apa? Bersambung. Ya. Bukan disyaratkan mutlak bersambung, tapi dengan sanad zahirnya bersambung. Ya. Dan memang yang disebut oleh Ibnu Hajar ini itu lebih detail ya. Karena kita lihat dalam hadits-hadits yang disifatkan oleh para ulama sebagai hadits musnad, ada kadang riwayat mudallis. Ya, mudallis ini kan ada masalah di dalam masalah sama. Cuman karena dia pakai an, dikatakan zahiruhu al-ittisal. Dan di dalam hadits-hadits mursal ya, atau dalam hadits-hadits yang disifatkan musnad, ada kadang keterputusan antara tabi'in dan sahabat, dia tidak mendengar. Tapi karena zahirnya bersambung dikatakan musnad. Jelas ya? Ini menurut Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Hajar ini tidak berbeda ya sanadnya, tidak berbeda definisinya dengan siapa? Al-Hakim rahimahullah, beliau cenderung menguatkan definisi Al-Hakim bahwa al-musnad itu ada dua hal di dalamnya, ar-rafa wa al-ittisal. Hanya saja Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ittisalnya itu zahiruhu al-ittisal, zahirnya al-ittisal. Baik, itu tambih indah ya dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, selesai pembahasan al-musnad. Pembahasan berikutnya al-muttasil wal mausul. Iya. Al-muttasil wal mausul. Baik. Jadi zahirnya al-muttasil wal mausul di sini ini sama ya. Dari sisi makna. Iya. Sama dari sisi makna. Dan di dahulu itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu kadang di sebagian tempat di beliau menggunakan pembahasan ini, tapi dia tidak sebut muttasil. Dia juga tidak sebut mausul, tapi beliau sebut muttasil pakai hamzah, muttasil. Iya. Dan itu bisa ya dari sisi bahasa. Bisa dari sisi bahasa. Baik. Kata beliau, wa in tasil bisanadin manqula fasammihi muttasilan mausula sawa'an al-mawquf wal marfu'u wa lam yarau ay yadkhul al-maqtu'. Iya. Kata beliau, kalau engkau menyambung dengan sanad ya, yang diriwayatkan dengan sebuah sanad yang bersambung kepada hal yang mangkul, yang dinukil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammihi muttasilan, maka kepada mangkulan yang dinukil kepada Nabi ataupun kepada selain Nabi ya, siapa saja yang berakhir di situ, maka itu dinamakan fasammihi muttasilan mausula. Namakanlah dia muttasil mausulan. Sawa'anil mauquf wal marfu', apakah dia mauquf atau apa? Marfu'. Ya. Walam yarau ayyadkhul al-maqtu'. Tapi mereka menganggap, ahli hadits menganggap bahwa penggunaan muttasil dan mausul ini itu hanya dipakai untuk hadits marfu' dan mauquf saja. Adapun hadits maqtu' itu tidak dipakai. Tidak dipakai muttasil. Ya. Kecuali kalau muqayyad, misalnya hada isnadun muttasilun ila Sa'id bin Musayyab, atau hada isnadun muttasilun ila Al-Hasan Al-Basri misalnya. Itu enggak ada masalah, muqayyad. Tapi kalau dia maqtu', asalnya kan maqtu' itu kan terputus ya, dari sisi bahasa maqtu' itu berbeda dengan apa? Mausul dan muttasil. Jadi penggunaannya itu tidak cocok. Ya, karena itu kebanyakan ahli hadits mereka hanya menggunakan muttasil dan mausul ini untuk hadits yang marfu' dan hadits yang apa? Mauquf. Iya. Jadi kelihatannya bahwa ittisal di sini ini terkait dengan pembahasan sanad.
Ya, yang penting dia bersambung. Kemana ujungnya? Apakah kepada tabi'in atau kepada Nabi? Ya, itu bukan di pembahasan muttasil. Kalau di pembahasan marfu itu pembahasan matan. Ini disandarkan kepada siapa matan ini? Kalau disandarkan kepada Nabi, maka itu adalah apa? Adalah marfu. Mau sanadnya terputus bersambung, itu bukan hal yang penting di hadits marfu. Tapi kalau musnad itu sekaligus pembahasan matan dan pembahasan apa? Pembahasan sanad. Menurut pendapat yang ketiga. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama, al-musnad al-marfu berarti musnad pembahasan apa? Pembahasan matan saja. Kalau menurut pendapat yang kedua, al-musnad muttasil berarti musnad pembahasan matan. Apa pembahasan sanad. Tapi kalau dikatakan di definisi yang ketiga, al-musnad adalah al-marfu al-muttasil, berarti ini pembahasan sanad dan pembahasan matan sekaligus. Baik. Selesai pembahasan al-muttasil. Kemudian setelah itu berpindah ke pembahasan al-mauquf. Kata beliau, wasammi bil mauqufi ma qasartahu bi sahibin wasalta aw qata'tahu wa ba'du ahli al-fiqh sammahu al-athar wa in takif bi ghairihi qayyid tabar. Masyaallah. Kata beliau, wasammi bil mauqufi ma qasartahu. Kamu sebutlah mauquf itu apa yang kamu batasi riwayatnya bisahibin, pada seorang sahabat saja. Ya. Wasalta au qata'tahu. Apakah kamu meriwayatkannya secara mausul atau secara maqtu, terputus. Qata'tahu maksudnya terputus. Ya. Jadi mauquf di sini maksudnya apa yang kamu riwayatkan dari seorang sahabat, kamu batasi riwayatnya pada sahabat. Berakhir di sahabat, ucapan maupun perbuatan atau takrir, tidak sampai kepada Nabi. Apakah sanadnya bersambung atau sanadnya terputus? Iya, sanadnya bersambung atau sanadnya terputus. Itu yang disebut dengan apa? Dengan hadits al-mauquf. Iya. Setelah beliau definisikan mauquf itu apa, beliau terangkan penggunaan al-mauquf. Iya. Yang biasa berjalan, ya. Wasammahu ba'du ahli wa ba'du ahli al-fiqh sammahu al-athar. Sebagian ahli fikih menamakannya sebagai apa? Sebagai al-athar. Ya. Ini disebut oleh Abul Qasim Al-Furani dari ulama Al-Khurasaniyin. Karena itu An-Nawawi di dalam At-Taisir mengatakan kalau di istilah Al-Khurasaniyin itu disebut apa? Disebut al-athar. Yang mereka katakan al-fuqaha yaqulun al-athar ma yurwa anis sahabah. Kata beliau, al-fuqaha mengatakan bahwa athar itu apa yang diriwayatkan dari siapa? Dari sahabat. Iya. Jadi ada yang seperti itu, membedakan. Jadi kalau athar, kalau hadits itu marfu, kalau athar khusus yang diriwayatkan dari siapa? Dari sahabat. Dan ini menjadi istilah sebagian orang-orang belakangan. Tapi kalau di penggunaan masa dahulu, athar itu digunakan juga untuk hadits apa? Hadits marfu. Seperti misalnya buku Imam At-Tahawi. Ya. Syarah Ma'ani Al-Athar, Syarah Mushkilul Athar, 2 buku, ya. Buku At-Tabarani, Tahdhibul Athar. Itu kan penyebutan athar, ada hadits marfu'nya, ada hadits apa? Mauqufnya. Ya. Kitab Al-Baihaqi, kalau saya nggak salah judulnya Ma'rifatus Sunan wal Athar, ya. Kitabnya Al-Baihaqi. Ya. Baik. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala, antum bisa baca di muqaddimah ketika beliau mau menyebutkan hadits, beberapa hadits tentang bahaya berdusta atas Nabi, beliau sebutkan dengan bahasa al-athar. Dengan bahasa apa? Al-athar. Ini menunjukkan bahwa berjalan di tengah ahli hadits, athar itu digunakan untuk hadits yang marfu. Ya, hadits yang marfu. Jelas, ya? Baik. Jadi khusus penggunaan kata al-athar pada hadits yang mauquf ini ada di istilah sebagian fuqaha Al-Khurasani, sebagaimana yang dinukil oleh orang-orang dari Khurasan. Baik.
Kemudian kata beliau, wa in takif bi ghairihi qayyid tabar. Kalau kamu mauqufkan pada selain sahabat, boleh saja, tapi qayyid dengan qaid. Ya. Misalnya ini mauquf terhadap Qatadah. Ini mauquf terhadap Malik bin Anas. Mauquf terhadap apa? Nafi'. Itu boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau mauquf secara mutlak asalnya digunakan untuk siapa? Untuk sahabat. Qayyid tabar. Berikutnya al-maqtu'. Selesai tentang pembahasan al-mauquf. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa sammi bil maqtu'i qaul at-tabi'i wa fi'lahu wa qad ra'a lisy-Syafi'i ta'birahu bihi anil munqati'i qultu aksuhu istilahul Bardai. Berikutnya al-maqtu'. Ya. Al-maqtu' itu, al-maqtu' ini kalau dijama bisa al-maqati' dan bisa al-maqati'. Ya, dua jamaahnya. Dan itu dua penggunaannya di kalangan ahli bahasa. Ya. As-Sakhawi menyebutkan ya hal tersebut, kalau al-maqati' ya itu di kalangan orang-orang Basrah. Tapi di kalangan orang-orang Kufa itu boleh untuk dibuang. Al-maqati'. Dan itu yang dipilih oleh Ibnu Malik dari kalangan ahli nahwu. Baik. Jadi kata beliau, wasammi bil maqtu'i qaul at-tabi'i wa fi'lahu. Ini definisi al-maqtu'. Al-maqtu' itu adalah ucapan tabi'in, ucapan seorang tabi'i dan perbuatannya. Jadi apa yang disandarkan kepada seorang tabi'i dari ucapan maupun perbuatan, itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan al-maqtu'. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, waqad ra'a, dan dia telah melihat. Ra'a di sini siapa? Ibnu Salah. Dan Ibnu Salah telah melihat lisy-Syafi'i, ada Imam Syafi'i ta'birahu bihi anil munqati'. Imam Syafi'i membahasakan sanad munqati' dengan nama al-maqtu'. Itu diketemukan dari istilah siapa? Istilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Dan disebutkan juga bahwa itu katanya istilah Abul Qasim At-Tabarani dan selainnya. Iya. Dan kata Al-Iraqi saya dapatkan juga di kalam Abu Bakar Al-Humaidi dan Abul Hasan Ad-Daraqutni. Iya. Jadi dia namakan al-maqtu' dengan istilah apa? Al-munqati'. Ya, jadi ini hati-hati ya dalam penggunaan istilah. Ya. Jadi kalau dia katakan qad jaa fi hada haditsun munqati', jadi jangan selalu dia pahami ini hadits terputus. Ya. Tapi mungkin saja maksudnya al-maqtu' disandarkan kepada siapa? Kepada tabi'i. Baik. Tapi ini kadang digunakan ya pada nama-nama imam yang telah disebutkan tadi. Nah. Penggunaan yang ketiga, wa aksuhu istilahul Bardai. Al-Bardai, ya, Al-Bardai dia Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Harun Al-Bardiji Al-Bardai. Ya. Beliau menjadikan al-munqati' itu adalah qaulut tabi'i. Jadi dia sebaliknya. Ya. Beliau katakan al-munqati' adalah qaulut tabi'i. Kalau orang kan mengatakan al-mauquf. Mauquf adalah qaul at-tabi'i wa fi'lahu. Kalau dia tidak, al-munqati' adalah apa? Qaul at-tabi'i wa fi'lahu. Baik. Itu Al-Bardai rahimahullahu taala. Baik, qultu di situ ya, ini ucapan siapa? Al-Iraqi, tambahan terhadap Ibnu Salah rahimahullahu taala. Jadi kesimpulannya bahwa al-maqtu' di penggunaan umumnya itu dari pembahasan matan, apa yang disandarkan kepada tabi'i dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Tapi di sini ada dua hal yang perlu diingat di pembahasan al-maqtu'. Yang pertama, istilah siapa? Istilah Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i menggunakan al-maqtu' bermakna al-munqati'. Satu, menggunakan mentakbir al-munqati' dengan bahasa al-maqtu'.
Terus yang kedua adalah Al-Bardai. Al-Bardai beliau memakai kata al-munqati, tapi beliau maksudkan al-munqati adalah al-maqtu di dalam pembahasan ini. Itu dua hal yang perlu diperhatikan. Setelah itu beliau menyebutkan di sini furu', cabang-cabang pembahasan. Dan ada 7 furu' di sini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, ini sudah masuk ya waktu salat zuhur. Insyaallah taala kita akan sambung nanti.